Ya awalnya itu terus awal diajari ya ilmu-ilmu semacam kadewatan, malah saya nggak tahu kalau itu kadewatan tadinya. Kadewatan itu yang gimana? Ilmu yang dari kayangan. Oh. Jadi ada aji sodo lanang. Nah itu awalnya dari itu. Terus habis itu dipelajari yang kedua ilmu waringan sungsang. Waringan sungsang? Ya, waringan sungsang. Itu dasar awal saya belajar tuh waringan sungsang. Itu gimana Mbak ilmu itu? Ya, itu kalau sebenarnya ilmu itu bentuknya seperti tembang. Tembang. Lagu ditembangkan lah. Gerbang yang pertama ini ya? Menuju bangunan utama. Mungkin dulu ini Balai Kambang. Namanya Balai Kambang. Tapi saya nggak tahu kenapa kok hari saya seperti itu. Sampai akhirnya beliau meninggal, yang meneruskan itu yang mengajari saya ya dia roh-roh itu tadi, yang itu tadi. Nah, akhirnya suatu ketika ya saya nggak kuat juga, akhirnya nggak ingin diajari lagi. Itu kita masukkan ke alam gaib, saya pegang tangannya tak putar gini nih langsung masuk alam gaib. Seperti itu, dan juga ada rogo sukma dan lain sebagainya, terawangan. Itu sudah diajarkan, itu pelajaran, ya, istilahnya dasar itu. Pelajaran dasar. Sampai ke rogo sukma itu masih pelajaran dasar itu. Masih hal yang biasa. Jadi halangannya halangan udah umum ya, istilahnya memang harus menjalankan keilmuan-keilmuan itu. Ya. Ono kita termaksa wangi teko hayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh jin setan Kalau itu mati kabarin ya. Yang kecil udah ungu. Itu orang yang awam mengetahui tentang Raden. Kalau Saya tuh ya gini, ya nggak hafal detail lah. Istilahnya saya tahu hanya sedikit cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh itu. Jadi misal Sultan kan punya istri itu garwa ya, itu permaisuri sama garwa ampel atau selir. Kalau yang dari garis keturunan permaisuri itu biasanya turunnya dari, kalau yang dari generasi awal kan pasti pakai ya seperti itu. Seperti itu. Kalau yang dari keturunan dari garwa ampel atau istilahnya selir itu Raden Bagus. Tapi kebanyakan yang dari garwa ampel atau dari
Selir itu malah kebanyakan pada jadi ulama. Jadi ulama. Ada jadi ulama zaman dulu itu mengganti nama beliau pakai nama Islam tapi masih pakai Raden Bagus. Akhirnya putra-putra beliau itu dipanggil Gus. Gus. Asal-muasalnya seperti itu. Berarti nama Gus itu dari asal Raden Bagus. Iya, kalau Gus ini Gus Sapuja kan karena YouTube. Hasilnya kan rakyat jelata ya. Umumnya Cah Bagus. Cah Bagus. Gus. Dari kata Raden Bagus itu. Kalau Mas itu awalnya ya dari kata Raden Mas. Raden Mas. Tapi sekarang Mas semua kalau orang Jawa dipanggil Mas sekarang seperti itu. Iya, Mas. Orang Jawa panggilnya Mas. Taruh keturunan dari ulama dipanggil Gus. Atau bukan keturunan ulama saja, kalau beliau itu ada orang-orang yang dianggap ya banyak pengikutnya atau mumpuni agamanya atau banyak yang syiar, itu kebanyakan yang kalau dia dipanggil Gus seperti itu untuk penghormatan seperti itu. Iya. Perkembangannya seperti itu. Kalau Mas Dedi ini berarti kalau di nama lengkapnya itu saya itu nama lengkap Raden Mas. Enggak, ya cuman nama saya saja banyak udah hilang. Udah hilang. Masa hilang? Jangan semakan nama. Kalau kemarin kan saya ditemani sama Pangeran Arya ke makam mana itu kan beliau Pak namanya Pangeran Arya. Iya, panjang banget gitu. Iya. Waktu saya ke Cirebon. Gelarnya ya. Nah sekarang saya ditemani sama Pangeran juga ini. Ini Pangeran dari Jogja. Yang namanya Panjang itu yang dari generasi pertama kedua. Misal ini dari habis 1 anak atau cucu masih pakai namanya Panjang. Misalnya ini habis 10 atau habis 9 ya. Generasi 1 2-nya itu namanya masih Panjang. Misal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo masih pakai gitu karena generasi pertama. Iya. Terus generasi sumpah keempat ke atas sudah enggak. Itu mentoknya sampai di 27 generasi. Setelah 27 generasi itu sudah hilang ningratnya, sudah jadi orang biasa. Hilang ningratnya. Aturan kalau 27 generasi. Sudah 27 generasi. Oh, itu memang sudah pakemnya seperti itu atau memang? Ya, mungkin pakemnya dulu seperti itu. Tapi kan kalau dulu kan masih banyak yang mencatat kekancingan di keraton. Sekarang sudah banyak enggak mencatat kekancingan di keraton. Jadi kalau kekancingan di keraton, misal saya masih pakai gelar, misal dari Jogja atau Solo ya, kita datang ke Jogja gitu, ke keraton Jogja. Itu nanti saya punya anak saya dicatat di situ. Nanti diambil dari babonannya, keturunan dari siapa, nanti ketemu terus. Seperti silsilah ya seperti itu dari raja siapa terus murah itu, administrasinya cuma 30.000, cuman ya prosesnya nggak bisa cepat karena kan buka babonan itu kan diurutkan. Seumpama saya Mas Dedi, saya kan biasa rakyat biasa ingin daftar jadi rakyat jadi ningrat gimana? Kalau misal ada urutannya apal ya, nama bapaknya siapa, nama kakeknya siapa sampai ke atas, nanti yang di atas itu misal Mas Agung itu punya kakek yang bernama Raden Mas apa itu tahu urutannya. Nanti di babonannya ada. Di keraton tuh ada. Tapi yang nunggu proses agak lama nyari babonannya. Seperti itu nanti bisa ketemu. Berarti nyari dulu siapa kakek neneknya. Iya, di sana ada seperti itu. Kalau ini mah kayaknya dari Pitung atau Bukan dari Jigi, bukan Betawi pun Pak Toro. Berarti kalau Betawi nggak bisa Pak Toro dong, terus Pak Tara. Waduh, bukan Bintoro tapi Bintara dan Tama. Betawi. Tapi alhamdulillah sekelas Mas Dedi ini dari keturunan istilahnya dia bilang nggak mau dipanggil Pangeran Raden tuh, dia nggak mau itu. Tapi sebenarnya kan ada. Tapi yang saya tidak masuk akal, beliau mau di sini, mau bergabung di sini, bahkan kelaparan berapa hari berjalan pakai kaki. Tapi gitu. Kelaparan saya masih separuh kelaparan yang jenengan. Biasanya jalan tanpa alas kaki. Jadi
rela mau menjalankan. Tapi beliau selama di keraton itu nggak pernah minum air putih. Saya sudah keluar keraton. Ibu saya masih merasakan di keraton karena ibu dulu penari keraton. Saya sudah tidak pernah tahu keraton itu apa. Piknik, cuman piknik aja. Nggak tahu kehidupan di keraton seperti apa, nggak tahu. Tapi kalau ibu dulu memang penari di keraton Jogja. Dulu seperti itu. Almarhumah ibu saya. Ini masih bagus. Padahal itu dari keraton Pati ya. Itu Ini Mas Nur itu kalau bapak saya dari Pati. Oh dari Pati. Bapak saya Pati. Oh. Bapak Ya saya. kapur ya takut. Itu masih beliau mungkin masih cucunya Mbak Saridin saja. Kayaknya agak seperti itu. Melarikan diri, takut melarikan diri. Kalau bapak saya memang dari Pati. Dari Pati ya. Tapi saya pernah dengar Mbak Dewi bercerita tentang pengalaman spiritual. Nah ini kalau di Sapujakan kan terkenalnya spiritual. Tapi beliau itu cerita awal ketemu sama saya itu pengalaman spiritualnya itu sudah nggak main-main. Sebenarnya ini masih ditutupi, tapi semoga beliau berkenan bercerita tentang pengalaman beliau. Tentunya banyak yang pengen tahu, pengen ngambil hikmahnya. Kalau bisa dibilang beliau itu orang sakti dahulu, orang sakti. Ya ilmunya sudah mungkin sudah di atas rata-ratanya. Kalau katanya kalau dukun itu cuma segini aja. Beda gitu. Mungkin kalimat sakti kan itu kalimat untuk kependekaran ya. Kalau kalimat saktinya kan orang sakti itu gak ada. Pendekaran. Beliau itu cerita seperti itu. Tapi orang pendekar ya. ya Mbak Mas Dedi ini sampai akhirnya mau merapat ke sini, mau istilahnya kemampuan yang dulu itu rela di ini ya. Ya. Iya, dilepas semuanya karena sudah tahu hakikat keilmuan dan hakikat kehidupan yang sebenarnya bagaimana. Aneh. Tapi saya ingin mendengar kisah beliau tentang spiritual zaman dahulunya. Beliau perjalanannya awalnya gimana, Mas? Awalnya itu ada, saya tuh lahir di kota ya Mas ya. Saya nggak pernah tirakat, nggak puasa dan lain sebagainya tuh nggak kuat lah untuk saya itu seperti itu. Tapi nggak tahu ada seseorang itu, beliau itu aslinya dari Kediri, bapak dari teman saya. Itu awal yang mengajari saya. Ya disuruh tirakat, tapi saya tidak mau kalau lama-lama. Maunya itu puasa 3 hari atau mutih 3 hari. Kalau sampai 40 hari saya tidak mau. Akhirnya beliau itu almarhum itu ya wis rapopo dicarikan. Di Jawa itu ada dino petang puluh itu, seperti Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing, itu kan hari 40, Rebu Pon, Kamis Pagi, Jumat Kliwon. Nah, seperti itu. Nah saya maunya di situ. Kalau enggak sakti enggak masalah saya gitu. Karena saya enggak pernah tirakat. Jadi awalnya itu terus awal diajari ya ilmu semacam kadewatan, malah saya nggak tahu kalau itu kadewatan tadinya. Kadewatan itu yang gimana? Ilmu yang dari kayangan. Oh. Jadi ada Aji Sodo Lanang. Nah itu awalnya dari itu. Terus habis itu dipelajari yang kedua ilmu Waringin Sungsang. Waringin Sungsang? Ya, Waringin Sungsang. Itu dasar awal saya belajar itu Waringin Sungsang. Itu gimana Mbak ilmu itu? Ya, itu kalau sebenarnya ilmu itu bentuknya seperti tembang. Tembang. Lagu, ditembangkan lagu. Ditembangkan lagu seperti itu, ilmunya seperti itu. Nah, ya sempat nakal juga, sudah punya ilmu itu ya terus ya namanya anak kecil kan, masih anak sekolah ya. Nyoba ke kuburan sana, ke Danyang sana, nantangi sana, Panglima ditahu. Ya, seperti itu namanya anak kan. Alhamdulillah ya selamat. Gak pernah kalah. Awal itu seperti itu, terus diajari berikutnya, terus akhirnya sebelum beliau meninggal itu ya datang guru-guru beliau yang berupa roh. Roh-roh itu Berarti datang. ini gaib ya? Gaib itu gaib. yang berikutnya mengajari ilmu-ilmu ke saya. Itu pun saya tidak mau kalau dikasih amalan yang berat, karena Masih mending nawar, sakti ya? nggak masalah, nggak sakti nggak masalah gitu. Masih nawar Iya. ini. Tapi saya nggak tahu kenapa kok harus saya seperti itu. Sampai akhirnya beliau meninggal, yang meneruskan itu yang mengajari saya ya beliau roh-roh itu tadi, yang itu tadi. Akhirnya suatu ketika ya saya nggak kuat juga, akhirnya nggak ingin diajari lagi. Itu komunikasinya secara Itu ya dari waktu dulu itu SMA sudah kita
biasa waktu sekolah waktu kecil sudah biasa mediatoran. Iya. Jadi yang ngajari teman-teman mediator, bukan hanya mediator. Jadi teman kita masukkan ke alam gaib, saya pegang tangannya tak putar gini nih langsung masuk alam gaib. Alam gaib. Seperti itu, dan juga ada rogo sukma dan lain sebagainya, terawangan. Itu sudah diajarkan, itu Ya, istilahnya dasar itu. pelajaran dasar. Sampai ke rogo sukma itu masih pelajaran dasar itu. Masih hal yang biasa. Jadi halangannya halangan udah umum ya, istilahnya memang harus Sejak- menjalankan keilmuan-keilmuan itu. ya saya tadinya karena lingkungan Nggak asing itu ya, beda Mas. sama kita yang masyarakat biasa, Ya, ya. itu halangan. wajib kalau Iya, dia udah keras. istilahnya. ya. Ya kita baru lulus SD aja udah diperkenalkan. Dan bukan cuma saya, adik saya kandung juga. Oh. Adik saya kandung dari kecil sudah digembleng seorang empu, Iya. pakai ilmu kadewatan juga sama saja. Banyak empu. Setelah beliau meninggal, saya bertemu di sama Bendera Raden Ayu Trihayuningrat, dari beliau keturunan dari Keraton Mangkunegaran Solo. Itu juga beliau ngajari saya ilmunya Kasepuan Solo. Setelah beliau meninggal, saya bertemu lagi dengan Ki Ageng Panuntun, Bapak Panuntun. Itu beliau ya juga dulunya tokoh spiritualis Keraton Jogja. Terus saya diajari ilmu Kasepuan Jogja juga waktu itu. Ya awalnya seperti itu. Berarti Ya, jadi saya nggak pernah cari guru, tapi beliau nggak tahu kenapa saya dipaksa. Jadi saya tuh dipaksa tapi nggak mau. Yang Wah, berat-berat. puasa berat-berat nggak mau. Nggak sakti nggak masalah bagi saya. Orang nggak pernah rekoso saya hidup saya dari kecil sampai besar. Awalnya seperti itu. Pengennya yang instan gitu. Ya mungkin kemungkinan di luar pengetahuan saya beliaunya yang bantu puasanya mungkin begitu. Ya. karena Orang-orang ini banget saya itu seperti foto-foto yang males itu, hidupnya yang males itu. Iya. Aduh, mbah-mbahnya yang repot. Ya, ya. Tapi dari perjalanan yang dari awal itu sampai akhirnya bermuara di sini, kalau secara saya masuk logika saya dari perjalanan Mas Dede ini spiritual yang istilahnya luar biasa, ada guru gaib yang berupa roh ya. Ini sudah, ya ini memang kan alam gaib kan keaslian banyak tipu daya Ya. Nah, benar dan tidaknya kan walau alam Walau sawah. alam. Cuman dari segi perjalanannya Mas Dede ini sudah mendalam ya, nggak sama dengan yang umum, nggak sama dengan orang yang dan kok sampai bisa bermuara di sini, terus mengikhlaskan semua itu ilmu-ilmu itu, ilmu kadewatan itu kan nggak sembarangan, itu ilmu kayangan semua itu. Tapi beliau mau melepas semua itu dan akhirnya bermuara di sini. Itu awalnya bagaimana? Itu waktu itu saya tuh sudah pelajari beberapa ilmu kadewatan, ada ilmu aji giri wiseso, lintang wiseso dan lain sebagainya. Ilmu kadewatan itu. Terus satu ketika saya itu ya kalau orang mengatakan itu gambaran atau wisik atau apa ya. Saya bukan saya saja, sama beberapa teman spiritualis. Jadi spiritualis itu bukan paranormal, bukan dukun. Hanya kita mencari istilahnya ketenangan batin, ketenangan diri dengan hal yang spiritualis seperti itu, keilmuan gitu. Suatu ketika ya saya itu mendapatkan salah satu makom nama beliau. Mungkin saya belum bisa menyebutkan nama makomnya di sini karena itu bagi saya itu rahasia. Kalau mungkin di luar kamera saya bisa cerita langsung ke Mas Agung. Siap. Sekitar tahun 89-90 itu saya dapat nama beliau. Saya sama teman-teman nyari, tapi sebenarnya sendiri saya malas untuk mencari. Karena kalau ketemu pun pasti nanti kalau jadi pengikutnya atau jadi muridnya pasti suruh tirakat lagi. Kan gitu ya. Ya saja sama teman-teman, aku nggak mau ikut cari. Itu saya dapat. Nah teman-teman cari, saya nggak ikut cari, enggak. Kita dapatnya 89-90 itu sekitar tahun itu sih. Lama juga. Saya, lama ya. Terus merinding saya kalau itu. Saya nggak mau cari, misalnya ketemu pun saya nggak akan mampu, saya bilang gitu.
kalau memang takdir ya ketemu ya saya siap ketemu kalau memang itu takdir saya bilang. Nah, teman-teman pada nyari, jadi nyari salah satu makam nama beliau itu ya pada tersesat, ketemu yang palsu-palsu terus tersesat karena gaib tidak bisa melihat. Jadi saya tanya dari golongan gaib itu tidak ada yang bisa melihat siapa sosok yang menembus sampai tidak bisa ada yang ya. menembus Iya. sosoknya Karena terus memang siapa itu tidak ada yang bisa diselimuti oleh cahaya. ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Terus teman-teman ada yang ya tersesat sampai ya ada habis-habisan dan sebagainya, saya tenang-tenang aja nggak ikut gitu. Terus selang 30 tahun kemudian, nah 30 tahun. akhirnya ya sekitar kurang lebihnya 30 tahun itu akhirnya alhamdulillah takdir bagi saya bisa derek beliau Allah seperti itu. ya. Alhamdulillah. 30 Nah, tahun. otomatis saya derek beliau ya, dawuh beliau apa ya, saya harus siap. Apapun yang terjadi saya siap. Salah satunya didawuhi tentu sudah saya takut. Kaki saya tipis nggak dengan air putih. Tentu sudah takut. Nggak minum air putih selama 50 tahun. Pas ketemu beliau suruh jalan minumnya Tapi air karena beliau keras. udah mau kesini langsung ke rumah saya, ya saya takut berangkat. Takut pun saya terus berangkat. minum air keras. Ternyata darah beliau malah jauh lebih berat daripada bapak angkat ibu angkat saya dulu. Jauh lebih berat, tapi saya masih punya keyakinan kalau beliau dawuh itu berarti ada restu dari beliau. Iya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah seperti itu. Alhamdulillah ya seperti itu saya. Waktu belum berangkat itu saya masih latihan minum air putih. Latihan minum air Air putih. putih ya. Maklum orang keraton ya, nggak Latihan pernah karena minum air enggak. putih. Itu saya sama adik saya yang paling kecil gak doyan air putih itu. Sekarang sudah mulai doyan juga. Latihan minum air putih. Minum air putih itu akhirnya 10 hari setelah itu saya berangkat. Waktu berangkat ngedan itu ya teman-teman sudah batin kira-kira Mbah Dedi itu nyampe rel apa enggak ya jalan. habis keluar itu betik tuh, ya Allah cekit-cekit kakiku, ya Allah saya tuh di jalan ya sampai sakit banget sampai kerel itu. Terus habis di situ saya sempat agak terpisah jauh, waktu itu kan masih ada pasangannya ya 21, sempat terpisah jauh. Tetap saya harus berangkat, saya tetap harus jalan apapun yang terjadi Karena ini sudah dawuh. ini dawuh. Dan saya sempat menangis waktu itu, tapi bukan nangis karena takut. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, hamba menjalankan amanah ini ya Allah, amal yang edan ya Allah. Seandainya hamba harus mati ya Allah, hamba rela mati ya Allah, hamba rela mati tapi hamba ikhlas mati tapi mohon terimalah roh hamba ya Allah, terimalah roh. Bismillah aku jalan. Udah nggak tak rasakan itu sakitnya kerikil-kerikil tajam tuh, sudah nggak tak pikir, jualan terus. Karena nggak pakai alas kaki ya. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai tongkat, nggak pakai peci atau nggak pakai tutup kepala, nggak bawa ransel, nggak bawa ATM, nggak bawa HP, bawanya cuma kresek hitam Iya, yang isinya baju buat sholat, cuman itu aja. Itu pun masih ada syarat lagi, kalau dikasih uang harus gak boleh buat jajan, buat sodako. Ya Allah, nanti makan apa ini? Tadinya awal itu berangkat gitu, nggak boleh ngemis, nggak boleh ngotes rokok dan lain sebagainya, nggak boleh nyampah, nggak boleh petik buah-buahan di jalan, baru boleh kalau dikasih orang aja. Waktu itu sudah pikirannya nggak karuan berangkat awal itu saya. Ya itu terus saya doa sambil nangis tuh, ya Allah, mohon petunjuk dan bimbingan kemana kaki ini melangkah. Terus ya itu terus saya Langsung jalan aja langsung ya. Penuh jalan dengan keyakinan. Tapi nggak tahu kalau itu jalan tuh tadinya kan ada harus kalau capek kan harus istirahat dan lain sebagainya, sambil pikir sambil sholawat kan. Itu saya jalan terus sampai siang jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jempol kanan saya itu ya ini hampir bekasnya hampir pecah sampai kaki saya nggak kuat, sama pasangan saya pisah. Pasangan saya tuh cari saya sampai mau nangis dia. Jadi sama bingung dia. Sama baru awal-awal hari pertama kan. Terus itu akhirnya ketemu terus kita cari masjid.
udah nggak dapat makan, nggak dapat apa-apa, tapi sempat ada orang ngasih rokok 2 batang. Satu batang. Pasangan saya dikasih 2 batang sama uang 5.000 waktu itu. Terus saya itu sudah, kalau lapar nggak tak pikir ya, sudah tenggorokan ini kering. Aduh, ini alamat minum air keran ini saya. Kan gitu. Udah kita cari masjid sholat. Ada di Ciledug, kita ada gang masuk, itu masjidnya gede juga itu. Sama masuk ke sana. Saya wudhu. Sebelum wudhu saya minum dulu, bismillah, sama minum. Waktu bismillah saya gini kan, ya Allah, airnya panasnya bukan main. Apa mungkin tandanya di atas aluminium atau apa nggak tahu, tapi luar itu panas. Ya Allah, kenapa airnya panas, saya bilang gitu. Habis itu terus saya nggak jadi minum, saya cuma wudhunya aja dikit-dikit gini karena airnya panas kan. Badan saya juga panas. Habis itu sholat di masjid itu, waktu itu asar, terus saya tuh lemes, dehidrasi, tenggorokan kering. Ya Allah, saya kan sudah doyan air putih, kenapa airnya panas? Saya tuh seperti orang berhalusinasi itu loh, sudah sandaran tembok di belakang saya, sandaran gini. Lemes menjelang maghrib itu ada marbotnya itu yang muadzin, Pak, itu di kulkas ada air dingin. Terus saya kan kalau nggak diambilin nggak berani ambil kan. Terus itu diambilin, ada 3 gelas kecil itu. Nah, teman saya kan doyan air keran kan, dia 1, saya 2. Alhamdulillah ya Allah, air dingin. Saya terus minum 2 gelas itu. Terus sampai di situ sampai maghrib sampai isya, karena kaki saya ini sudah sakit, bukan main, dan ini sudah melepuh karena panas. Di situ kan jalannya cor sama aspal, sampai panas sampai nggak tahan. Terus habis isya saya jalan lagi. Yuk mulai jalan itu ke arah Pabuaran itu. Jalan ke arah pasar Pabuaran itu saya jalan terus. Waktu itu sudah mulai haus lagi. Toko-toko kok masih buka. Kita udah capek, mau tiduran di mana ya? Nanti kalau di teras rumah orang nanti diusir. Saya nunggu jalan terus sampai nunggu toko tutup. Terus ada toko tutup tuh saya nyebrang di depan. Terus sudah lemes lagi mas saya. Udah teguran kering lagi. Saya lemes. Saya masih dikir sama sholawat itu, sambil berubah dikir sholawat sama. Ya Allah, enak ya Allah. Ya Allah, enak terkeluar mas saya mas, setengah pingsan tapi nggak pingsan, blok gitu. Ya Allah, enak ya Allah, terkeluar saya itu. Waktu saya keluar itu nggak tahu gitu, ada anak kecil tuh kayak anak SMP lah, padahal udah jam 10 malam itu. Saya dibangunin, Pak, bangun Pak. Saya kan belum mirip orang Edan karena masih hari pertama kan, masih bersih itu. Tapi bajunya udah camping, saya pakai baju sobek semua, sobek semua. Terus Pak bangun, Pak saya bangun, anaknya tak lihat sudah, oh itu anaknya sudah lewat. Saya lihat, ya Allah, ya Allah, teh gelas dingin gitu loh. dapat teh gelas dingin. Tentu yang tak inginkan, ya Allah harusnya kan airnya nggak panas, tuh dapat minum air dingin. Ya Allah, es teh enak, dapat es teh saya itu. Tapi seharian nggak makan, dapatnya itu. Perjalanan itu hari pertama itu. Wah, benar-benar meneror saya hari pertama. Pernah juga sampai kelaparan 3 hari nggak makan. 3 hari. Ya, 3 hari. Udah lucu lagi sama. Tetap kuat, semangat terus. Alhamdulillah, saya tuh aneh. Alhamdulillah kan setelah nggak jadi minum air keran itu, saya jalan walaupun misal nggak dikasih makan orang, itu orang kasih minuman yang segelan semua, air putih yang segelan, mineral. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau air keran saya mutah mungkin. Saya nggak doyan kan belajar minum air putih saya. Ya berarti kan Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Seperti itu, waktu itu masih 21 hari ngedannya. Sempat kelaparan 3 hari. Jadi sebelum kelaparan tuh hari pagi itu jalan sampai jauh sekali, dapat nasi kuning kecil-kecil 2, kita satu-satu. Nasi kucing. Masih kecil, kuning kecil gitu. Ya cuma sampai tenggorokan lah. Tapi untungnya masih kita dikasih minuman segel 2 botol. Alhamdulillah. Yang penting ada minumannya saya gitu. Terus sampai besoknya nggak dapat makan. Dah, sudah, ikhlas aja lah. Terus besoknya lagi kita jalan. Nah, salah satu teman saya bilang, Mbah, Pak, saya pengen lihat Gunung Ciremai. Nggak usah.
saya bilang gitu. Tapi saya pengen lihat, nggak usah lihat nanti kalau sudah pulang aja piknik kita. Saya bilang gitu. Tapi saya pengen Pak itu nafsu, saya bilang gitu. Tapi ngayal, ya udah ayo kita naik ke sana. Nah, Talah Dharma itu kan itu jualnya naik terus. Udah sehari nggak makan itu. Udah 1,5 hari nggak makan. Naik Ada terus. di tengah itu di atas ada makam. Iya, Ada pemakaman. begitu ya. Naik ke atas terus itu ada makam. Udah nggak konsentrasi, pokoknya saya jalan saja karena kelaparan, nggak ada. Sampai sana pun nggak ada yang kasih makan lagi. Biasa. Gue cuma minum aja, cuman kan naik terus. Suatu saat aku naik, baru awal tuh naik kan masih di trotoar itu kan. Iya. Ada di trotoar itu. Ya, Awal naik perempatan, naik trotoar terus kan awal. Ketemu orang edan, kakiku udah capek saya. Padahal tuh trotoarnya tinggi, aspalnya di bawah. Masa saya harus turun sih? Saya udah capek. Depan saya orang edan jalan, udah tabrakan sama orang edan. Pasrah aja, ayo kalau mau tabrak. Loh, orang edannya itu turun malah yang turun terus dia naik lagi loh, kok parasan dia daripada saya ya. Saya waktu itu gitu. Ketemu orang edan yang asli. Asli original itu mah orang yang edannya original malah turun. Ini saya masih tetap di trotoar. Loh, kalau malah edan saya ya gitu. Terus harian nggak dapat makan. Seharian nggak dapat makan tuh. Terus saya nggak dapat makan gimana? Mau naik terus, sampai nggak tahu nih kita sampai mana. Udah Pak, kita turun aja, ya turun. Kamu masih di posisi belakang, seberang jalan sana, jangan deket-deketan, saya bilang gitu. Terus kita turun, nggak ada yang kasih makan lagi. Terus dia deketin saya, terus kita berhenti. Pak, yuk ke pasar ya Pak. Ngapain ke pasar? Mungkin mikirnya di pasar kan banyak makanan, nanti banyak orang kasih. Pasar itu tempatnya setan, saya bilang gitu. Ya kita coba dong Pak ke pasar. Nggak mau, ayo dong Pak. Akhirnya ya wes, ya sudah nggak apa-apa. Ini pasar itu tempatnya setan, ngejak ke pasar. Kita ke pasar. Misalnya itu hari udah masuk hari ketiga. Ketiga ke pasar. Itu kita itu kan di pasar Kuningan itu kan ada pos kayak pos polisi itu. Kita duduk di situ. Depannya ada gerobak nasi lengko, nasi padang, nasi kuning, empal kentang. Orang pada beli bungkus, kita cuma sebelah jalan deket gini. Alah, satu bungkus tuh nggak ada yang keluar. Allah, tadi tak bilang dia tuh ngeliatin itu terus teman saya. Ya Allah, satu bungkus ya. Sudah sampai kelaparan, sudah tahu kan? Sampai ketiduran itu, sayang sampai ketiduran di pinggir jalan itu. Nggak ada yang ngasih. Enggak ada yang ngasih. Ya, kamu masih nggak percaya? Ayo kita masuk pasar. Masuk pasar kita jalan pelan. Walaupun orang banyak, tapi kalau kita ketergantungan sama Iya, karena kan ya masih berharap pada makhluk, berharap pada manusia, nggak berharap pada Allah. Saya udah bilang gitu. Kamu masih nggak percaya? Ayo masuk pasar. Masuk pasar masih nggak ada yang ngasih. Wah, kurang jalan terus sampai ke arah Cek Gebang, sampai ke Cidau sana. Sampai ke Cidau kehujanan lagi. Habis kehujanan saya lari nyebrang. Nyebrang itu ada ya pedagang-pedagang itu yang di perempatan. Alhamdulillah ada motor nyebrang, berhenti ganti jas hujan, saya dikasih rokok sebatang. Teman saya di sebelah sono lihat aku rokok, dia bingung. Aduh, dia mau nyebrang kok dulu hujannya kan. Sebatang. Habis itu orangnya mau berangkat, saya dikasih lagi rokok sebatang, dia baru nyebrang. Hujan-hujanan dikasih sebatang juga. Jadi adil dapat dua-duanya. Habis itu terus habis itu dia sudah merasakan rokok kan. Ke waktu itu kan kita nggak punya rokok juga, nggak dapat makan, nggak punya rokok juga. Habis merasakan rokok dan rokok lagi, rokoknya mel kecil kan. Habis itu dia diem. Pak, nih diambil duit 2.000, dikasih orang duit ternyata dia. Saya nggak tahu. Ini ada uang 2.000 Pak. Ya ada apa? Buat beli rokok ya Pak. Bilang gitu. Gitu ya. Kamu punya duit berapa? 22.000 Pak, yang 10.000 sudah saya kasihkan pemulung, masih 12.000. Terus di depan itu ada warna kan tulisannya Padang 10.000. Iya. Itu kamu baca apa? Padang 10.000 Pak. 2.000 belikan rokok, 10.000 belikan nasi Padang, setelah ini kamu pulang. Udah Pak, enggak ya. Kamu ya udah, kalau enggak ya sudah duduk sini aja. Terus sama warung depan dibelikan siomay itu siomay atau apa itu bunderan kecil-kecil 3 itu loh. Ya itu 3 hari kita makan itu cuma sampai di tenggorokan aja. Kecil-kecil
3 hari berarti 3 hari kita tuh cuma cilaka kecil-kecil 3 butir, dia 3 butir, saya 3 butir itu cuma dapat nasi kuning apa itu 3 hari itu kita kelaparan, tapi yang sering 2 hari sehari, tapi saya nggak merasa lapar, itu salah satu pengalaman saya. Tapi sebenarnya pengalaman yang lebih dari itu bukan karena masalah makan. Apa itu pengalaman dari perjalanan ini? Sering menangis saat ngedan itu. Menangisnya karena bayangkan di saat ngedan ya, saya waktu di Kuningan itu saya jalan pagi-pagi habis subuhan, ada seorang pemulung tuh menghentikan saya. Mungkin uangnya 8.000 atau berapa saya tidak tahu. Itu dia kasih saya itu serabi sama gorengan, dibelikan itu sama minuman gelas kecil itu sama rokok batangan. Ya saya makan, saya rokok, saya dihentikan. Terus dia waktu itu beliaunya cerita kalau beliau itu pemulung, saya nggak tahu kalau beliau pemulung. Terus saya tanya, berarti rumahnya juga di sini Pak? Enggak, rumahnya di daerah dekat sini rumahnya. Sekitar. Tapi pemulung itu tahu kalau Mbak Dedi bukan orang gila asli berarti ya? Nggak tahu, pokoknya tahu nyapa aja gitu. Waktu itu kan tahu nyapa, saya diberhentikan. Dikasih serabi itu. Terus dibelikan, duduk di sini Pak, terus dia beli serabi. Serabi gitu. Nah, sama gorengan waktu itu. Terus saya tanya sama beliau cerita kalau dia pemulung. Nah, tiap hari itu ya, terus tiap hari berarti tinggal di Kuningan Pak? Enggak, tiap hari saya harus pulang. Loh, terus itu cari apa? Cari plastik itu loh, plastik, gelas-gelas plastik, yang plastik itu. Kalau nanti jam 4 kita setorkan, apa itu efektif Pak? Tiap hari pulang apa enggak? Sampai mending Bapak cari sampai beberapa hari di sini, itu kan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan beberapa hari, nanti baru disetorkan ke penampung itu yang plastik, pengepulnya. Saya bilang gitu. Ya nggak bisa Pak. Lah kenapa nggak bisa? Saya harus tiap sore harus setor. Kenapa harus tiap sore? Kan lebih efisiennya kan dikumpulkan. Jadi Bapak nggak tiap hari pulang pergi ke sini bolak-balik. Nggak bisa Pak. Kalau sore saya nggak setor, anak istri saya nggak makan. Ya Allah, aku habis itu pamitan nangis di trotoar. Ya Allah, saya nangis, nggak peduli ada orang, saya nangis. Bayangkan kalau saya seperti beliau, nggak akan saya berani. Dengan uang 8 atau 13.000 itu tak belikan itu, padahal belum nanti anak istri saya makan apa. Mesti mungkin saya tidak berani. Ya Allah, saya belum ada apa-apa dibanding dia. Ya Allah. Karena kan dari plastik itu kan, uang plastik itu 1 kilo atas harus banyak. Tapi dengan dia cukup terbatas itu, tapi mau ngasih ya? Mau ngasih, bayangkan. Dan itu semua uangnya yang dipegang itu Mas Agung. Kalau saya nggak mungkin berani, berarti saya tidak apa-apanya dibanding dengan dia. Diterima, dikasihkan lagi. Waktu itu kan sudah dibelikan makanan uang itu. Serabi. Dia belikan serabi itu sama rokok. Itu sudah belikan, sudah habis, dia nggak punya uang. Itu pelajaran awal saya. Pas dimakan, sudah setelah saya makan baru cerita itu. Saya pamitan, saya seburu-buru pamitan langsung nangis karena nggak tahan saya. Saya nangis di trotoar jalan terus nangis. Wah. Itu benar-benar Allah menggerakkan hatinya untuk ingin memberi ingin memberi, padahal dan cuma itu semua uang yang dia punya. Cuma segitu-gitunya. Dan anak istrinya nggak tahu nanti makan apa. Karena pagi itu dia belum cari plastik. Masih kosong, dia nggak nangis. Nggak nangis, saya udah di jalan nangis. Ya Allah, berarti tidak apa-apanya dibanding dengan dia. Dia sendiri, anak istri belum tentu. Tapi Allah udah menjamin, insya Allah diganti lebih. Iya benar kan. Nah dari situ Kang, saya itu dapat pelajaran. Ini berarti saya jalan ngedan itu bukan hanya olahraga atau ngaji raga. Ini ada pelajaran olah rasa, ngaji rasa. Saya sampai bisa menangis. Salah, ini awal dari pelajaran saya seperti itu tadi. Nah setelah itu saya jalan lagi, selang hari berikutnya saya itu bertemu pemulung lagi kan. Benar Pak Agung. Itu orangnya cacat gini di daerah Lor Agung, pertigaan Lor Agung yang arah Malebar sana Lor Agung. Jalannya gini-gini, pakai bawa besi yang gini. Itu kan ada pos ronda yang rusak, itu ada pos polisi atau pos apa yang rusak buat nunggu
angkutan lewat itu kan bawahnya itu jurang, dia itu turun, ya, cuman ambil gelas plastik satu tuh harganya berapa sih, padahal cacat gini, turun. Saya lihat, ya Allah, biasanya kan pegang uang kalau pergi-pergi, ya Allah kenapa saya ya Allah saya kenapa nggak punya uang, ya Allah saya masih nggak punya uang, saya nangis, ya Allah saya mau sedekah nggak punya uang, itu cuma gelas plastik satu itu Mas Dian. Sampai turun. Iya sampai turun. Jadi waktu kita ternyata tuh bukan hanya kita belajar sabar, sabar dari kerikil tajam, sabar dari panasnya siang, sabar dari panasnya jalan, sabar dari dingin malam, sabar dari kelaparan, sabar dari hinaan. Ternyata ada pelajaran lain daripada itu. Seperti itu pelajaran hidup. Saya sampai nangis saya. Jadi ternyata ngidan seperti itu. Banyak sekali pelajaran. Meninggalkan semuanya. Iya. Semuanya ditinggalkan. Iya, ternyata. Istilahnya kita masalah tentang dunia itu Iya. benar-benar mau sodako aja nggak ada. Iya, sampai kepin sodako aja saya tidak punya. Tapi kalau dapat malah disodako. iya. Tapi agak keanehannya, saya nggak pernah minum air keran, dapatnya air segel terus. Karena nggak masuk akal juga masa orang itu dapat air segelan terus kan? Itu nggak masuk akalnya juga di situ. Saya minum air kali 3 hari. Wudhunya dikali sambil wudhu sambil minum. Tapi saya dapat cerita dari seorang yang nangkap saya. Seorang yang nangkap saya itu cerita kalau Mas Agung tuh masuk hari ke-6, masuk ke hari ke-7 ditangkap, diceleduk ya. Ya, sini. Ketangkap itu belum makan. Jadi saya lihat itu gitu loh Mbah, Mas Agung tuh duduk sampai gini. Sampai karena seminggu nggak makan. Mungkin saya kan cuma 3 hari. Ini beliau ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Duduk gini nih. Tapi saya kasih tuh, saya suruh tinggal di sini nggak mau malah jalan lagi. Siap untuk mengambil uji ya. Iya. Dan pelajaran kenapa di kami itu ya ada ngedan itu karena memang sudah perintah dari guru. Ya. Dan ngedan ini ada silsilahnya, ada seperti ada tuntunannya, bukan nggak ada tuntunannya. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita masih mending atau 21 sama 41 ataupun 3 bulan, 7 bulan, 9. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai 25 tahun. 25 tahun. Itu di padang pasir. Iya. Itu ada kisahnya di Manaqib. Kalau yang suka baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kan di sini di Indonesia ya mayoritas muslim Indonesia tuh tahu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang suka baca Manaqib itu ada kisahnya itu. Beliau berjalan selama 25 tahun lebih mungkin sampai muridnya itu nggak mengenali bahwasanya itu adalah gurunya. Itu waktu di mana itu sampai beliau itu sudah kusam sekali, sudah lusuh sekali, karena beliau yaitu membuktikan yang namanya tawakal. Nah, sekarang di sini kita diajarkan kepada dari guru kita melakukan seperti itu. Yang tadi Mas Dedi ceritakan itu, ini Raden Dedi ceritakan seorang keraton jalan berapa hari gak ada yang kasih makan, dan pakaiannya itu compang camping. Kita istilahnya menjadi orang gila, nggak boleh meminta, nggak boleh mengambil, nggak boleh ngambil buah, meminta nggak boleh lah intinya. Bahkan buah yang jatuh pun nggak boleh ngambil. Bolehnya itu kalau dikasih sama orang itu kalau orang mau ngasih, kalau tampilan kita kan compang-camping, orang takut ketemu saya aja pada lari. Terus kapan ada orang kasih saya kan gitu. Menjijikan ya. Nggak dilihatnya juga cuma sebelah mata lah. Ujung mata. Tapi Mas Dedi pernah nggak mengalami dari perjalanan kemarin itu yang diusir? Oh pernah saya diusir. Jadi waktu itu sudah panas, aspal nggak kuat kaki kita. Kita itu istirahat sambil zikir sholawat itu di ruko. Ya itu malah waktu itu yang edan 41 saya diusir itu pernah itu sama Pak Toro itu, sama yang dari Sapu Jagat tuh. Itu kita diusir. Pernah itu saya diusir, ya sudah, orang namanya kita bukan ruko kita kok diusir, ya sudah, nggak usah sakit hati kalau diusir. Dulu jalan itu di padang pasir, kalau kita kan di atas aspal. Aspal ya.
Ketika aspal itu Iya. kan merasakan panas juga. sangat Masih mending kita masih ada pohon-pohon. Kalau padang pasir nggak ada. sangat terasa karena setiap hari kaki saya itu selalu bengkak sampai menghitam. Bengkak. Setiap hari saya bengkak, setiap pagi kempes, nanti jalan lagi bengkak karena ya itu nggak tahan sama aspal yang panas atau jalan cor, ataupun kadang kalau saya nggak kuat jalan aspal yang panas, saya itu minggir. Kalau di situ ada rumput, saya terpaksa harus minggir. Tapi nanti ada lawannya itu kadang ada kayu tunggak yang dipotong dikit, agak lancip, kok nak suaketnya bukan ya Allah. Kalau enggak itu Putri malu sampai nempel sini, cukup tuh daripada kepanasan kaki saya lebih milih Putri malu. Kalau nggak ada beli ya. Ya itu pernah itu di arah Bendungan itu jalan aspalnya itu keras, panas, itu batunya tuh lancip-lancip. Saya tuh sudah terus mending kena Putri malu lah. Waktu itu sama Pak Toro waktu itu. Pak Toro milih di jalan yang itu, jebol dia berdarah-darah kakinya. Nah, gila itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa sakitnya begitu dari pelajaran seperti itu. Tapi waktu akhir yang 21 ada pelajaran yang sangat dasar bagi saya. Itu pelajaran soal tentang ibu. Jadi di saat panas juga itu saya itu berhenti di depan ruko yang ada ruko tutup. Saya berhenti di situ. Saya ngadem, kaki saya nggak kuat sambil zikir sholawat. Saya lihat di seberang jalan itu ada seorang ibu. Itu dia gotong minyak goreng. Terus dia naikkan ke tosa atau ke apa itu yang kendaraan roda 3, dia tali, naikkan lagi ke motor, dia jongkok lagi, masuk lagi. Itu sampai saya itu hampir 1 jam lihat dia keluar masuk terus. Terus saya masih belum sadar, saya pikir dia pemilik. Kalau pemilik nggak mungkin, ternyata di dalam ada pemilik tokonya, grosir. Dia keluar masuk keluar terus dia tali, diangkat lagi, dia tali. Ya Allah, ternyata beliau itu seorang kuli Panggul. salah mati terus. Ya Allah, ibu-ibu ya Allah, aku sama itu waktu itu ketemu salah satu jamaah namanya Sobri. Bri, itu lihat Bri, itu dia kuli ya Bri ya. Ya Mbah, dia kuli. Itu dia beli, kebetulan ketemu dia juga ngadem di itu. Dia dulu yang ngadem sebelum saya, karena kaki udah nggak tahan ketemu, nggak sengaja ketemu. Terus ada pelajaran, kamu lihat itu dia mulai, ya Allah, semua. Dia masuk lagi, dia keluar lagi, lu dia ngangkat lagi tuh. Aku belum tentu kuat ngangkat itu. Sedikit gede itu, yang isinya ya Allah, 20 kilo. Saya bilang itu, ya Allah, Bri, kamu lihat ibu itu. Dia setiap hari dari pagi sampai sore, dia bekerja seperti itu. Dia tidak mengenal lelah dan tidak seberapa dia dapat upahnya. Itu demi anaknya, Bri. Tapi kamu tahu belum tentu anaknya pinter sama ibu. Kadang anaknya dulu. Kamu mau tahu itu surga kita, itu ibu surga kita. Itu pelajaran terakhir di 21 kita, itu pelajaran terakhir kita tentang surga yang di atas kapal ibu. Saya nangis sama Sobri itu sampai lama, saya nangis gak tahan. Misalnya ibu saya seperti itu, saya nggak rela lihat ibu saya seperti, mending saya yang mati. Mending saya yang mati, ya Allah. Ya Allah, saya itu pelajaran, ya Allah, surga ada di telapak kaki. Seperti itu tulusnya ibu. Padahal beliau itu mengandung 9 bulan 10 hari itu sudah beratnya seperti apa, ngomong kita beratnya seperti apa, masih nguli Mas. Pagi sampai sore tiap hari. Siapa yang tahan? Saya lihat itu gak tahan, ya Allah. Ternyata hamba ini terlalu untuk membesarkan seorang anaknya pasti. Iya. Tapi di luar sana banyak anak yang menentang ibunya. Itu pelajaran bagi saya sangat berat di hari terakhir 21 itu. Sangat berat. Sangat berat. Akhirnya saya pulang. Waktu itu pulang dan 21 saya nggak ingin pulang Mas, 21 itu. Ya Allah, saya masih ingin dapat banyak pelajaran darimu, ya Allah. Itu. Terus setelah saya pulang, alhamdulillah, setelah pulang lapor Yai Dawu lagi suruh lanjut ke Ngedan 41 itu. Ya, terus akhirnya sampai Ngedan 41 itu ketemu sama jamaah dari Saku Jagat, Pak Toro ketemu adik jenengan, Cik Wahyu juga itu. Akhirnya itu banyak cerita panjang kalau berjilid-jilid kan. Itu kalau ditulis di buku itu berjilid-jilid itu. Yang penting intinya saya
ambil IPS seperti ini. Iya. Jadi ngedan itu kita itu amalia ngedan, tapi kita pun tidak edan. Iya. Kita amalan ngedan tapi sebenarnya kita itu tidak edan. Meninggalkan Karena semua kalau ya. kita edan itu kita hanya olahraga, hanya pakai raga saja, tidak pakai rasa. Tapi kita itu ngedan pastinya pakai rasa. Jadi di situ saat kita berjalan itu ya olahraga, ya olah rasa, ya ngaji raga, ya ngaji rasa. Biasanya saya setiap malam setelah siangnya itu ngaji rasa, tiap malam saya tuh berusaha introspeksi ngaji diri, Mas. Jadi terasa di praktek. Iya, Benar-benar kita sama pelajaran yang kita dapat tiap hari temanya itu langsung berbeda. di depan mata. Temanya berbeda. Terus itu malamnya itu menjadi ngaji diri saya. Harapan saya itu suatu saat nanti saya kembali, saya bisa menemukan jati diri saya, menjadi pribadi jadi yang baru lagi seperti itu. Jadi yang nggak angkuh lagi, nggak sombong lagi, nggak mendele kete seperti itu. Iya, iya. Itu jangan, wah sangat Yang beragam. waktu Medan itu kita sudah perasaan banyak ujian yang kita petik dan istilahnya banyak kita susah makan apa. Ada lagi yang lebih parah lagi. Ternyata di sana itu saya bertemu yang lebih parah dari saya. Bahkan sampai ada yang 5 hari nggak makan. Wah, ada teman saya ya, saudara saya yang lebih parah dari saya juga Iya, ternyata. ada yang lebih Sampai gemetaran nggak makan, sampai hampir seminggu. Ternyata ada. Karena lama nggak makan karena dulunya banyak dosanya. Ya bukan itu, yang saya tahu gini, karena sapu jagat itu gede, jamaahnya banyak, jadi hujannya lebih gede daripada saya. Saya kan cuma sedikit, jadi hujannya saya kecil sesuai dengan kapasitas saya. Ada loh yang sampai 7 hari pas dapat makan cuman cuman sambel 1 pisin. Ya Allah. Itu lebih mantap lagi. Pas udah nggak makan. Tidak ada yang ngasih Allah menggerakkan hati manusia, malah diberinya sambel suruh dimakan. Terus ada lagi cerita yang nggak makan 4 hari, nasi basi suruh dimakan dipaksa. Karena mau ngedan sih, Iya. bener edan makan itu katanya sambel. Makan itu nasi basi gitu, tapi harus dimakan karena Iya. rezeki dari Allah. Iya, iya memang. Seperti itu. Memang tetap harus disyukuri. Itu ujian kita. Itu ada pelajaran sabar, Banyak. pelajaran syukur di situ, Iya. dan keikhlasan, dan memang kita nggak bisa tawakal ya kan, kita hanya bisa berusaha tawakal. Dan untuk istiqomah juga kita belum bisa istiqomah, hanya belajar istiqomah saja di pelajaran itu. Semuanya belajar. Seperti itu. Iya. Banyak yang saya petik. Tapi dari perjalanan ini setelah kembali di sini dengan sehat, selamat, akhirnya terus berjuang sampai saat ini. Alhamdulillah. Dari hikmah perjalanan itu yang menurut Mas Dedi yang harus diterapkan dalam diri kita itu perjalanan kita di jalan sampai seperti itu, melihat pembelajaran yang menurut menyentuh hatinya Mas Dedi untuk diterapkan kepada teman-teman kita yang sudah melakukan itu. Perjalanan ini untuk diterapkan di kehidupan masyarakat itu yang seperti apa, Mas Dedi? Yang diterapkan ke masyarakat itu berlomba-lombalah untuk sodako, karena banyak saudara kita yang Memberi. benar kekurangan. Harus istilahnya Iya. kalau bisa memberi itu. Iya. Ya memberi yang Seperti dawuh Rasulullah, sadar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meskipun pelajarannya seperti orang yang pemulung itu, meskipun dia duitnya cuma itu, yang segitu itu pun diberikan pada saya, itu sudah seperti tamparan yang keras terhadap saya. Benar-benar Tamparan yang keras, belum tentu kita mampu seperti dia. iya. Pasti kita mikir nanti anak istri saya makan apa. Pasti seperti itu. nggak mikir Ditarik lagi di kisah ini, ditarik ke belakang jauh seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar bin Siddiq kan orang terkaya, sampai dia menyedekahkan hartanya untuk berjuang di jalan Rasulullah, bersama Rasulullah itu sampai benar-benar habis hartanya itu. Ya seperti itu, karena sedekah itu ya luar biasa. Jika sudah habis nanti akan didatangkan lagi yang baru lagi. Iya, iya, Allah iya, pasti iya, ada. iya. Karena tidak mungkin istilahnya rezeki itu sampai sebatas itu. Iya. Semasa kita masih ada. Terus kalau posisi di bawah
untuk ego, sombong. Hilang, hancur semua sudah Hancur ada. semua. Akunya itu aku hilang. Aku udah hilang. Hilang. Karena Sudah, saya itu seperti orang nggak berharga lah. diusir, terus seperti ketampar dengan cara pemulung tadi Pemulung kasih tadi, saya. Seperti lihat perjuangan pemulung yang cacat ambil satu gelas itu plastik itu seperti itu, hanya satu gelas itu di jurang itu wah, Itu benar-benar ya Allah, kita benar-benar. petik hikmahnya kan. Dan itu kita petik di situ dan harusnya itu kita lebih banyak bersyukur. Iya. Sementara ini kita tuh bersyukur kadang tuh kalau kita pas dapat banyak. Ya itu kenyataannya gitu, jujur aja. Nggak mau Jujur plus aja. gitu ya. Kalau bersyukur pas dapat banyak. Kalau padahal tuh Masih lagi sedikit. dia dapat sedikit pun harus kita syukuri sebenarnya. Bahkan tidak dapat pun kita syukuri. Iya. Bahkan jangankan kau tidak dapat, bahkan minus pun kita syukuri. Karena itu Daripada kita celaka. Ya kan? Masih kita syukuri. Oh, minus pun kita masih hidup selamat kok, ya kan? Ya kan masih bisa iya bisa iya. Ya itu pelajaran syukur di situ ada, sabar, syukur. Itu mungkin bagian dari tawakal itu kan. Langsung praktek. Iya, berarti langsung yang- praktek iya. gitu. Kan hanya Makanya waktu teori. itu dalam hati ya saya waktu itu sudah nawar ke Yai dalam hati. Yai, Kata saya mau kelas fisik dulu. Kalau pas dikir gitu tuh mesti batinnya itu terus. Saya pengen fisik dulu. Selang 2 hari diinfok sama Yai. Tetap urutannya suruh ngedan dulu. Didampingi ngedan dulu ya Allah. Urutannya kok tetap awal ngedan ya ternyata itu pelajarannya. hikmahnya Itu dari mulai awal ngedan tuh yang mengguncang pikiran, jiwa, hati saya itu langsung seperti saya pukul habis di situ. awal-awalnya rasa takut ada, Takut rasa ada, ragu ada, rasa sudah khawatir, menjalankan, Dan- menikmati, ya ternyata kenikmatan Iya. sangat luar biasa. bahkan sampai di hari terakhir itu saya pulang sendirian sampai flyover itu saya tuh nangis waktu yang ngedan 41. Saya pulang itu saya nggak pengen pulang, saya nangis. Ya Allah, kenapa ngedan ini berakhir? Hamba kan masih ingin dapat banyak pelajaran dari Allah. Saya tuh sampai gitu karena setiap hari itu ada pelajaran. Temanya itu berbeda terus. Iya. Itu yang jadi kajian saya. Nikmatnya Iya, nikmatnya itu itu dapat pelajaran sangat hidup di luar situ. biasa, itu Ya, hikmahnya iya, di benar-benar perjalanan pelajaran. itu. Iya, pelajaran hidup bagi saya. Yang tadinya saya sombong angkuh karena yang merasa mampu hidup sendiri, bisa memenuhi diri sendiri, nggak bergantung siapa-siapa kan seakan-akan itu bumi itu jagat saya genggam. Alah, nggak penting waktu itu. Itu ecek lah. Ya Allah, ternyata itu. Semuanya tinggal. Iya. Jadi Semuanya tinggal. perusahaan dia berkembang. Dulu profesinya apa Mas Didi ya? Kalau dulu sih ngikut orang tua saya kan ya kontraktor kan, saya ikut kerja orang tua saya. Sekali tamat Terus saya ke kerja Thailand. kerja Luar negeri. ya diajak tuh sama adik teman-teman. Kerja itu ya bisa mencukupi diri sendiri lah dari dulu saya itu. Seperti seakan-akan tuh saya tuh orang kuat, ternyata ecek. Ada yang lebih kuat lagi. Yang kuat itu mah yang di jalan-jalan orang tuh apa, saya tuh sampai nangis tuh kenapa ya Allah, malah orang tuh apa yang kebanyakan kasih makan saya, ada nenek-nenek itu dia serabi itu tungkunya kan harusnya lebih satu, itu tungkunya cuma satu tuh menjelang Maret itu sikat. menjelang Maret itu gerimis-gerimis saya itu tungkunya satu pun nggak jual gorengan. Saya dihentikan, nak itu saya dikasih 5 biji, padahal 5 biji kan 5.000 ya kan, 5.000 padahal dia semalaman beliau itu belum tentu dapat untung 10.000 loh. Biasanya yang suka ngasih itu orang-orang pejabat. Oh iya, yang orang-orang ngasih seperti bernasib. itu. Nah ini dikasih sama orang Serabi itu mau nggak tak terima gimana, ini kan Allah yang menggerakkan. Saya terima, saya makan serabinya sambil nangis, saya dijawab satu ngenes, Medan tuh paling ngenes. Bahkan saya tuh mandi tobat tuh ya nangis, tapi nggak separah Medan tuh sambil ngenes bener. Bener-bener ngenes. Dikasih sama orang yang ngasih itu lebih ngasih. lebih Iya. di bawah perekonomiannya dari kita. Iya. Itu memang tersentuh ya. Padahal saya itu sudah dapat pelajaran sedekah dari almarhumah ibu saya. Ibu saya itu gemar sedekah, memberikan sampai 4 anaknya pun mencontoh ibu saya.
tapi ternyata belum seberapa, kalah sama mereka. Mereka itu tidak punya apa-apa. Apa yang dia punya dikasihkan kita semua kok. Kita belum tentu berani. Pemulung, Iya. nenek-nenek. Iya, itu semua yang dia punya dikasihkan ke saya, Oh, ke kita ya. Seumpama coba kita bayangkan kita sekarang ya, itu seperti nenek-nenek itu. Mungkin modalnya itu 5.000, 7.000, dia jual dagangannya laku 10.000 ya. Dia kasih ke 5.000. Terus gimana? Seperti pemulung tadi, uang diberikan ke saya. Ya kalau hari ini mulung dia dapat, kalau enggak, nah istrinya makan apa? Seumpama kita sekarang itu punya uang, istilahnya kita punya uang, terus sudah gede 1 miliar. Kira kita hari ini kita suruh sedekah setengah M, berani nggak? 500 juta, nggak bakal berani kita. Kalah Apalagi sama yang pemulung tadi, seperti pemulung tadi, semuanya dikasihkan, nggak berani kita. kalah gitu ya, kalah jauh. Padahal itu kita dikasih, ya kan limpahan rezeki sama Allah kan. Dikasih limpahan malah nggak berani, jangan dikasih limpahan malah berani. Oh, bayangkan, berarti kita tuh Luar biasa. belum apa-apa. Saya tuh selalu introspeksi, Allah. Lebih luas hatinya mereka Iya, daripada kita. betul seperti itu. Sampai ada satu ketika tuh saya nangis di hadapan beliau. Beliau itu di arah Jawa Tengah. Kalau teman-teman biasa itu memanggil Mak Entong, sampai teman-teman nggak tahu nama aslinya. Ya Cak ya, Mak Entong. Oh, teman nggak ada, semua yang tahu nama beliau. Beliau itu cuma jualan kios kecil di samping sekolah. Jualan untuk dia tuh hanya melayani anak sekolah, itu untungnya berapa sih? Tapi tiap hari itu puluhan orang yang amalnya yang ngeter dikasih makan beliau. Saya tuh nggak pernah berani lewat di depan rumah beliau, selalu menghindar. Tapi ketangkap terus di jalan, bener kan? Ketangkap tuh saya 5 kali makan sampai 6 kali kan. Yang ketangkap terakhir tuh arah persana itu saya menjelang maghrib, nggak berani lewat di rumah beliau. Lewatnya nanti kalau udah maghrib kan beliau kan mesti sholat. Lu tahu-tahu di belakang saya, ayo saya harus mampir, harus datang, sudah disiapkan nasi 2 piring, sudah di sini ini harus. Sudah Ini ini kita setiap makan itu sambil nangis. ya, Kak, sering seperti itu Ya, saya seperti itu. sambil nangis. Terus habis itu saya makan terus mak, saya tuh malu tiap hari kok bisa ketangkap mak di Celeduk, ketangkap mak di arah Jawa Tengah, ketangkap mak di Tapal Batas, ketangkap mak. Terus saya tuh waktu itu besok akhirnya saya istirahat, besok paginya saya pamitan. Sebelum pamit saya tuh paksa beliau untuk tanya namanya. Mak, saya mohon ya mak, saya kepingin tahu nama emak, siapa sih sebenarnya nama emak. Beliau enggak mau kasih tahu. Udahlah, kita hanya tahu mak namanya Mak Entong. Ya, kita nama aslinya enggak ada yang tahu. Itu nenek-nenek. Nenek-nenek itu, Iya, tapi nama. beliau tidak kasih tahu namanya. Akhirnya kasih tahu, cuman ya saya harus merahasiakan nama beliau. Terus saya tanya bin siapa mak, biar saat doa saya bisa ikut berdoa buat emak. Terus saya bicara, sungguh mak, saya tidak akan mampu bisa seperti Mbak. Saya tahu itu dagangan Mbak gak cukup buat kasih makan kami. Tapi Mbak setiap hari selalu cari kami, tangkap kami, kasih makan kami. Kami benar-benar dibanding Mbak, saya mau kasih nama ya Mbak. Biar saat saya pulang tendang hati saya Mbak, saya tahu nama Mbak. Sampai nangis saya, akhirnya Mbak kasih nama saya. Terus saya pamitan, sebelum pamit pun Mbak bikin es teh, saya dikasih ke es teh. Biasa di jalan saya datang, saya nangis terus di jalan. Ya Allah, Mbak, sungguh tinggi, langit Mbak benar-benar tinggi, saya tidak ada apa-apanya Mbak. Saya nangis saat di jalan itu saat akhir Sambil minum sambil nangis itu. minum tuh saya pegang, gak kuat minum, saya agak pegang, saya nangis di pinggir jalan. Itu pelajaran terakhir yang 41 juga seorang ibu juga. Tadinya 21 pelajaran seorang ibu, ini seorang nenek juga, seorang ibu nenek lagi akhir Berarti kan yang nganggap kita itu 41. cucunya. Iya, Iya. seperti Kasih itu. sayangnya itu sangat luar biasa. Saya itu sampai disumpetin bat nyamuk tidur itu di rumah kosong itu. Ya Allah, mak, kenapa mak sampai seperti ini sama saya? Ini bukan sama saya aja, sama saudara-saudara saya juga mak seperti ini. Padahal nggak kenal itu ya? Nggak ada yang kenal satupun. Beliau ya Allah, itu nangis. Tapi 2 pelajaran terakhir, 21 itu seorang ibu, ini juga seorang ibu juga yang sudah menjadi nenek. Itu pelajaran terakhir, surga semua itu pelajarannya. Yang jadi pelajaran saya ngedan ya Allah. Iya.
Itu Mas Agung sebenarnya banyak cerita intinya bagian itu kecil berjilid-jilid kalau saya cerita karena setiap hari itu saya catat temanya sebagai ngaji rasa saya. Nanti kalau sudah malam saya ngaji diri akhirnya saya ingin bisa menemukan jati diri yang saya baru, bukan saya yang lama, bukan Dedi yang lama tapi Dedi yang baru. Saya hanya berharap seperti itu. Itu mantong Ya. itu, asli itu nggak boleh. Iya. Entong itu jangan, nggak boleh. Iya, itu Nggak boleh. makanya namanya pun masih rahasia sampai sekarang. Ontong itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, nggak boleh. Namanya masih tetap rahasia sampai sekarang. Beliau nggak boleh viral juga. Beliau ikhlas. Nggak mau ditanya kasih. Jadi kalau Tanya namanya nggak mau. nggak boleh gitu. Nggak boleh tahu lah gitu. Udah mantong aja. Iya, mantong aja. Karena kita banyak orang Jawa, jadi Nggak paham artinya apa. Mantong dikira nama gitu. Nama. Ya. Oh, ulang nggak boleh. Mantong itu saya kira ya nenek gitulah. Mantong kan anak, mak kan nenek. Jadi nggak boleh dikasih tahu. Iya. Entong gitu. Entong tuh nggak boleh. Benar-benar disebut gitu. kelasnya tuh. Ternyata beliau sempat cerita waktu itu. Saya desak, Mak kalau itu kan nggak cukup Pak buat makan kita. Ya kan Mak juga di kebun, kalau ada pisang Mak potong pisangnya, kalau ada mangga Mak bisa jual mangganya, bisa buat untuk makan kalian. Ya Allah, saya tuh nggak kuat. Malam-malam dia cerita itu tuh, wah dada saya tuh pedihnya bukan main. Ternyata selama ini hidup saya tuh sia-sia. Saya hidup nggak berguna ternyata, ya Allah. Jadi ini kangen pengen ngedet lagi nih ceritanya. Kalau saya pengen tuh pengen, tapi kalau nggak ada dawa saya nggak berani. Kalau saya sudah kembali ke setelan pabrik, siapa tahu nanti ngedet lagi nggak ada yang kasih minuman segel, minum air kon, tahu-tahu muntah-muntah gimana? Orang saya tuh aneh. 21 hari itu saya tuh dapat minuman segel terus. 41 hari Mas Agung, saya tuh minumnya segel terus. Satu ketika tuh menjelang hari terakhir pas sama Pak Toro itu, Pak Toro panik. Itu kan dia kan nekat. Saya kan masih ngedal sendirian, dia nekat mau ikut saya. Saya mau istiqomah, saya ikut dia, kan dia ngeyel gitu kan. Terakhir tuh air saya tuh mbak, satu botol tinggal seperti dia sudah panik. Mbah, air mbah habis. Terus mbah minum apa? Bahkan nggak doyan air keran. Aku masih punya tapi air keran, bahkan nggak doyan. Ya sudahlah, pasrah sama Allah, tawakal aja. Jangan berharap sama siapapun, hanya berharap sama Allah. Nanti kalau udah dapat jatahnya, dapatkan ya dapat. Nah gitu, jalan sama-sama dia, nyasar kan? Nyasar sampai dia enak, aku lihat, bah nyasar dulu katanya gitu. Kalau nyasar kamu ikut aja. Nyasar, alhamdulillah dapat 2 botol dingin. Kan hujan, saya di parkiran ada minimarket, parkiran saya berteduh. Ada seorang pemuda tuh masuk ke minimarket itu, keluar bawain saya dingin 2. Ya Allah, minuman dingin saya dapat. Ini Pak, kamu 1, saya 1. Saat itu terakhir hampir habis itu. Itu Allah yang menggerakkan. Allah menggerakkan. Semuanya dari Allah. Allah bayangkan orang nggak punya duit kok di dalam karung saya kan 21 pakai kresek, 41 kan bawa karung saya itu isinya 8 botol itu segelan. Segelan 8 botol. Yang botol ke-9 isinya air keran buat pipis. Ya berat sekali teman, kalau ketemu di jalan, Mbak bawaannya berat, sebegitu gede coba tak angkat. Nggak ada yang kuat, tapi saya kuat seberat terus. Saya kuat seberat. Kenapa bawa seberat? Kita hidup harus siap dengan beban hidup. Kenapa harus takut dengan beban tas kita, karung kita, kresek kita? Saya bilang gitu sama teman-teman. Harus siap, karena di hidup itu pasti ada ujiannya. Selain berkah, pahala itu juga ada ujiannya. Kita harus siap. Siap Bapak Ibu. Sangat luar biasa perjalanan. Ngedan benar pelajaran ngedan itu benar-benar pelajaran yang luar biasa. Iya. Luar biasa, Mas. Ternyata kita sudah di jenjang Iya. tengah yang nyaman, tapi Iya. ternyata ada yang lebih parah Iya. lagi. Ini Ada yang lebih parah, sekelas ada yang lebih parah. Raden ya dari Keraton Jogja. Kalau ini beliau itu mau istilahnya menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya, pura-pura gila, kelaparan, kehausan, ya karena menempa diri kita agar kita itu
tahu rasa bersyukur. Kok sekarang kondisi kita seperti ini ya harus bersyukurnya sebelum. Alhamdulillah. Beda itu Beda. Mas Dede Beda sama sekali rasanya. sebelum dan sesudah amalnya. Kita itu saat dapat makan tuh dulu tuh kalau makan saya tuh sampai bingung harus pergi kemana ya, bosen makan sana, bosen makan sana, bosen muter makan itu sampai muter bingung. Itu saya dapat apa adanya tuh nikmatnya bukan main. Di waktu Medan. Walaupun itu ada nasi kecambah sama tempe kering dikit tuh nggak ada gorengan, nggak ada apanya, wah nikmatnya bukan main. Padahal kita makan makanan jenis makan apapun tuh selalu bingung, terutama kalau sore habis sholat maghrib tuh saya atau isya itu saya pergi cari makan apa yang enak ya, makan apa itu mau terus sampai kadang berjam-jam baru ketemu. Setiap hari makan tuh bingung saya, bosen terus sana bosen. Jelajahi kuliner lah. Jajah kuliner sampai seperti itu. Sampai bingung ngabisin uangnya tuh dulu gimana gitu kan. Nah, akhirnya habis. ketemu ini malah makan yang seperti itu nikmatnya, masya Allah. Ketemu ini. Nikmatnya sangat Iya, luar biasa. alhamdulillah ya Allah. Jauh diperbandingkan sama Iya. gitu. Intinya ya matur sembah nuwun sama Yai. Dari Yai saya bisa seperti ini, dapat banyak pelajaran hidup saya ini. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Dan juga support dari teman-teman sebelum saya berangkat juga semua teman mensupport saya. Dan saudara nambah banyak. Saudara itu Saya itu sudah saya nggak anggap teman atau sahabat, seperti saudara kandung semua. Kita selalu berpelukan, selalu menguatkan satu yang lainnya. Demi Allah, 10 hari sebelum saya berangkat ke tentu semua teman tuh datang menguatkan. Semua teman datang. Sebelumnya waktu di luar sana Nggak ada. masing-masing. Ya masing-masing kita hidup seperti itu. Di sini enggak. Semua peduli. Ini sangat luar biasa. Seperti Ini keluarga besar. kadang enggak ada apa-apa tanya Amalia apa Mbak Ngedan sudah pernah belum, teman kasih masukan tuh jadi sudah bahan dari saya, ada bahan untuk berangkat. Waktu saya lihat Mbak Dede itu baru datang itu ganteng banget. Roros Iya benar, kayak orang minggat tak bawa semua ke sini pakaian saya. Siap nggak pulang saya sebelum selesai. Siap nggak pulang. Pantesan kesini beliau liburannya ke Thailand. Fotonya di mana itu? Kemarin jalan-jalan. Iya nyampe sore. Ternyata mau Tapi jalan-jalan dari Pattaya, jalan-jalan di Pantai Kuta ke Bali, terus jalan-jalan Medan. Ya, Allahu Akbar. Subhanallah ya. Saya yang dengarnya aja kayak serasa tsunami dan Seperti mengikuti ya perjalanan beliau ya. nangis ikut nangis. Nikmat benar sampai saya nggak ingin pulang itu, nggak ingin pulang. Saya seperti nggak ingin Bagi pulang. yang pada pecinta spiritual, silahkan contoh yang sangat luar biasa. Iya, jadi kan banyak ya tokoh-tokoh spiritual di sana. Kalau Mbak Dede sudah berpengalaman itu, alhamdulillah Mbak Dede dalam pencarian jati diri sampai akhirnya ketemu muara di sini dan totalitas di sini itu luar biasa, menjadi sebuah gambaran di luar sana. Karena kami itu sering kedatangan orang-orang spiritual yang istilahnya ingin mengetahui tentang kami. Nah semalam itu ada dari pihak keraton juga dari Cirebon ke sini, cuman Ya. karena saya ada kepentingan, jadi saya nggak bisa nemuin. Yang nemuin itu semalam Mas Roni sama Pak Awang, karena ada sesuatu yang mau dibicarakan. Cuman karena ya istilahnya mungkin silaturahmi, yang kedua mungkin ingin mengetahui, mungkin dari video ini bisa mewakili siapapun di luar sana kisah dari seorang Raden dan juga salah mantan tokoh spiritual yang istilahnya nggak esek-esek ya. Beliau itu kan sudah keilmuannya sudah beda dengan yang lain. Dari kecil. Dari SD. Itu keilmuan. Ya mulai fokusnya SMA kelas 2. SMA kelas 2 fokus. Tentang lokus segala macam lah istilahnya, ya menjadi, semoga ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Ternyata masih ingin mengkaji lagi Iya. dan mengkaji lagi, digali lagi. Dicari jati diri yang sebenar-benarnya, ilmu itu yang bagaimana, ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk umat manusia, yang benar-benar mendapat ridho Allah, itu ilmu yang bagaimana. Nah, beliau itu mencari sampai sejauh ini dan akhirnya sekarang bermuara di sini ya. Dan akhirnya saya tahu
nggak penting ilmu saya dulu ternyata. Nggak penting, nggak penting, nggak ada apa-apanya, nggak penting ternyata, nggak seperti itu. Oh iya. Ya, Ada yang lebih luar biasa. Ada yang lebih luar biasa. dibalik itu semua ya. Ya kalau sampai sini sudah nanti tahu semua. Kalau sampai di majelis Al-Husa ini akan tahu semua itu nantinya. Ternyata luar biasa semua pelajarannya bagi kita. Ada pesan-pesan Mbak untuk istilahnya kayak kami ataupun semua sedulur pada bangsa Jagat ya di luar sana untuk menerapkan kehidupan di mereka kan orang umum belum tahu tentang apa yang kita lakukan di sini. Untuk apa yang kita dapat di sini di istilahnya penyemangat bagi orang awam di sana dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang seperti apa pesan-pesannya Mbak? Sebenarnya kalau untuk pesan-pesan ini saya belum berani ya. Untuk ukuran saya itu belum berani. Ya istilahnya dari hanya sebagian dari cerita saya ini tadi, semoga ini menjadi juga semangat bagi saudara-saudara yang lainnya. Ternyata tadinya yang kita kira itu kita sudah carane hidup itu sudah benar, sudah baik, ternyata banyak yang masih perlu dibenahi, dan bisa lebih baik lagi, dan ada pelajaran-pelajaran yang untuk bisa mengarah untuk menemukan jati diri. Ya, subhanallah. Di sini saya mendapatkan pelajarannya di Al-Husa ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Dedi atas waktunya, dan saya kedatangan tamu yang istimewa hari ini, hari Jumat ini barokah. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Ada lagi Mbak Dedi? Ya, ada lagi. Saya juga terima kasih sama Mas Agung, Kang Jari, dan teman-teman Sapu Jagat semua. Selama saya di Al-Husa ini tuh teman-teman dari Sapu Jagat sangat dekat sama saya, sangat dekat dan sangat support. Saat kita membangun Kang Jari seperti itu, supportnya pada saya, jenengan juga totalnya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ini sangat berdatangan ya, berdatangan dari mana-mana. Dari mana-mana, dari seluruh Nusantara, dan dari kalangan apapun. Iya. Istilahnya Menjadi saudara, bahkan rasanya seperti saudara kandung semua. Seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Semoga dipetik hikmahnya. Kisah video ini karena saya ambil karena ini saya sudah planningkan beberapa hari kemarin, tapi beliau karena sibuk ya berurusan dengan segala macam, akhirnya beliau menyempatkan waktu hari ini. Nah, ini sebuah mutiara yang bisa diambil hikmahnya untuk seluruh semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga minta maaf sama Mas Dedi kalau saya tidak sopan, mohon maaf. Dan juga teman-teman Sapu Jagat yang sekiranya menyinggung Mbah Dedi dan teman-teman di sini, saya mewakili mereka, saya minta maaf ya Mbah Dedi ya. Sebaliknya malah saya yang terima kasih banyak kepada Mas Agung, Kang Jari, dan seluruh teman-teman Sapu Jagat. Saya diterima di sini di Al-Husa ini, bertemu dengan saudara-saudara saya dari Sapu Jagat itu seperti saudara kandung semua, akrab semua, hampir semua saya akrab, seperti itu. Ya, untuk bersupport, saling mensupport ya. Saya banyak disupport dari teman saudara-saudara jamaah yang lain ataupun dari manapun, istilahnya pelosok manapun gitu kan. Silakan rapat jangan dulu. Kalau untuk itu kan ini kan bukan istilahnya siarnya nggak ini. Iya, ya terima kasih untuk semuanya. Semoga ini menjadi wacana untuk semuanya, pembelajaran hikmah di luar sana banyak orang. Iya, hikmahnya yang istilahnya kayak Mas Dedi alami dan sekarang dijalankan. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tadi foto di situ ya.